Qala an-nabiyyu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Uridat alayya a'malu ummati, amal umat, amal umat, amal umatku ditunjukkan kepadaku. Uridat alayya, uridat alayya, amal umatku ditunjukkan kepadaku. Jadi amal kita subuh ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah amal yang baik-baik saja? Hasanuha, amal yang hasan, yang baik. Wasayyi'uha, dan yang buruk. Hasanuha yang baik, sayyi'uha yang buruk. Yang baik, yang buruk ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada hambamu yang datang subuh-subuh jauh dari Sukajadi, dingin-dingin bangun jam 4, sampailah ke Rimbo Panjang. Melewati begal, melewati bencong, melewati pasar, barulah sampai kemari. Udah sampai kemari, mik pula mengamuk. Kira-kira bangga tak Nabi Muhammad? Tak pernah dia menengok aku, tak pernah dia jumpa dengan aku, tak pernah dia perang sama aku, tak pernah dia menengok Allah, tak pernah menengok surga Allah, tak pernah menengok neraka Allah, tapi mau dia datang jauh-jauh. Apa yang membuat orang itu datang? Iman. Itulah iman. Iman itu tak nampak. Yang nampak itu adalah efek iman. Apakah cinta itu nampak? Tak nampak cinta. Yang nampak itu apa? Gelang ibu itu, rantai ibu itu, belanja ibu itu. Bukti cinta bapak itu. Jadi kalau ada bapak itu bilang cinta-cinta, mana buktinya bang? Wasayyuha. Ada amal yang buruk, berjalan di atas bumi Allah, bernafas dengan udara dari Allah, paru-parunya ciptaan Allah, rezekinya dari Allah, berbuat dosa di hadapan Allah, ditengok Rasulullah. Ini ada tak dalam Quran nih Pak Ustaz? Ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Wal mu'minun, orang beriman menengok. Orang beriman ini dua. Orang beriman yang hidup, orang beriman yang sudah meninggal. Ayah saya, emak saya menengok amal saya subuh ini. Amal bapak, amal atuk, amal nenek ditengok oleh orang yang sebelumnya. Jadi kalau ada orang bersedih berkepanjangan, ayahnya meninggal, emaknya meninggal, tak sampai dia pada hakikat bahwa perbuatan baiknya, sedekahnya, istiqomahnya ditengok oleh emak ayahnya. Senanglah mereka di alam itu. Nama alam itu alam barzah. Pemisah antara dunia dengan akhirat. Tidak disebut dunia karena sudah meninggal. Tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Itu namanya amal dunia, amal akhirat. Fawajadtu, maka aku dapati fi mahasini a'maliha, perbuatan amal yang baik, al-adha yumatu 'anil
Di antara amal yang baik itu adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Bersedekah amal baik, berzikir amal baik, membaca Quran amal baik. Tapi kata Nabi, nampakku waktu ditunjukkan amal mereka itu, di antara amal baiknya, yumatu ala tariq, sesuatu yang mengganggu di jalan. Waktu mau kemari tadi jalan, nampaknya ada batu besar, dikesampingkan. Selalunya orang zaman dulu mengatakan membuang duri di jalan. Sekarang jalan tak berduri lagi. Kalau zaman dulu ya, kenapa membuang duri dari jalan? Karena jalannya jalan tanah, banyak duri. Dan orang dulu tak berselop, tak bersepatu. Zaman sekarang, sudah sundal, sudah bersepatu, tak ada lagi duri. Sudah aspal. Membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Alhamdulillah Pak Ustadz, dulu di jalan kami ini banyak yang mengganggu. Batu-batu besar, batu kerikil, batu bata dicampakkan orang. Sekarang, tak usah kalian urus dulu mikrofon itu. Kita mengaji. Nah, mikrofon itu tak usah diurus. Berapa hari sekali saya datang kemari? Sebulan sekali waktu membetulkan mikrofon. Nah, sebulan sekali waktu membetulkan mikrofon. Orang menunggu jadwal saya setiap provinsi setahun sekali cuman. Kalimantan Selatan sekali cuman saya datang. Sulawesi Selatan sekali cuman saya datang setahun. Ini sebulan sekali saya datang kemari. Di situ aku mengaji, di situ pula lah mikrofon untuk kalian betulkan. Mau mencari mengamuk apa nih? Ngaji kita dulu, ngaji dulu. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, maka aku dapati amal yang baik, yumatul adha, al-adha yumatu anit tariq, sesuatu yang mengganggu di jalan. Sambil berjalan nampak batu disipakkan ke kiri, amal baik. Apa maksudnya ini? Sekecil-kecil amal pun nampak oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu lalu tadi dari rumah berjalan kaki, nampak kayu melintang, disipakkannya pakai kaki kirinya. Lalu kemari, rupanya ada pohon ranting cabang, digeserkannya. Kau tadi selama kemari apa yang kau alihkan dari jalan? Ada orang di situ dibuatnya depan rumahnya pohon Pak Ustadz. Mengganggu sekali. Akhirnya saya petikkan. Apa yang mengganggu tuh? Buah mangganya Pak Ustadz. Sesuatu yang mengganggu. Apa maknanya? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menyepelekan perbuatan yang baik walaupun katanya membuang yang mengganggu dari jalan. Macam mana pula kalau dibalik? Sengaja membuat sesuatu yang mengganggu di jalan. Membuat polisi tidur. Lalu kemudian yang sudah mengaji, pagi itu diratakannya polisi tidur. Habis itu mengamuk Pak RT, Pak RW. Kenapa kau ratakan? Hadis yang kami kaji subuh Rabu adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Nah inilah yang mengganggu nih Pak. Maka ditengok maslahat sama mafsadat. Apa maslahatnya itu dibuat? Ini lingkungan padat penduduk. Anak kecil banyak. Kalau tak dibuat ini, orang bawa sepeda motor, anak bertabrak. Orang tua kena. Maka dibuat itu, maka sesungguhnya dia bukan mengganggu. Tapi dia adalah untuk maslahat. Maka kalau melihat sesuatu, tengok antara mafsadat dan maslahat. Kalau dia maslahat, banyak kepentingannya, positifnya, biarkan. Tapi kalau dia mafsadat, mengganggu, merusak, campakkan. Datanglah mantan gubernur
Menengok jalan berlobang. Diambilnya semen dari rumah, disemennya sendiri. Akhirnya orang bisa lewat. Nama gubernur itu Arnold Schwarzenegger. Gubernur Texas. Cari beritanya. Arnold menyemen tanah. Menyemen lobang. Kalau di tempat kita lah Arnold itu hidup, asik menyemen aja lah kerjanya tiap hari. Di tempat dia bisa. Tempat dia bisa begitu. Kenapa bisa begitu? Karena lobang itu satu. Di tempat kita, asik tiap hari menyemen aja kerjanya. Jadi kalau kita orang biasa, tak punya apa-apa, menyipakkan batu, menyipakkan kayu. Tapi kalau kita punya kekuasaan, menghilangkan jalan rusak. Saya ini Pak Ustadz orang kaya, kata jamaah. Tapi ada yang tak bisa saya buat, walaupun saya kaya. Apa itu? Mengaspal jalan. Tak bisa saya ngaspal jalan, walaupun kaya. Bangun masjid saya bisa, tapi ngaspal jalan tak bisa. Karena itu jalan, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Antum walaupun kaya, tak bisa antum aspal jalan nasional. Jadi bagaimana cara menghilangkan yang mengganggu di jalan itu? Dengan adanya jabatan kekuasaan. Dengan adanya jabatan kekuasaan bisa antum hilangkan yang mengganggu. Sekarang kalau antum pergi ke kubu Rokan Hilir, 3 jam antum terganggu baru sampai. Ustaz kok tahu? Saya balik dari sana. Jadi kalau antum ada kekuasaan, antum tinggal tanda tangan. Menghilangkan yang mengganggu di jalan. Selesai. Berapa lama kita terganggu jalan Kamboja? Sampai ada yang meninggal jalan Kamboja. Akhirnya datanglah orang menghilangkan yang mengganggu. Akhirnya bisa kita berjalan. Mudah-mudahan yang memudahkan urusan kita itu dimudahkan Allah pula urusan. Rasulullah menengok amal kita kalau tahajud malam, betul. Rasulullah menengok amal kita kalau kita jihad, betul. Tapi ini amal yang kecil aja. Menghilangkan duri dari jalan. Nampak sampai ke Rasulullah SAW. Jadi setiap kita beramal itu, setiap kita melakukan sesuatu, tanamkanlah dalam hati kita bahwa yang kulakukan ini ditengok oleh Rasulullah SAW. Mengaji antum subuh ni kemari, ditengok Rasulullah. Ya Rasulullah, ni amal umat engkau dari Sukajadi. Ini amal umat engkau dari Rimbo Panjang. Ini amal umat engkau. Hari Sabtu sore antum siapkan Honda sepeda motor, siap-siap mau berangkat menjemput pacar antum. Ditunjukkan juga ke Rasulullah. Ya Rasulullah, hamba engkau yang kemarin menangis waktu zikir akbar tuh, ini kerjanya sekarang ya Rasulullah. Dari mulai yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Amal-amal kita yang belum mengaji dulu mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok duit. Tengok banyaknya duitnya. Berapa kali kita udah pengajian. Duit ini tidak ada diambil seperak haram untuk Abdul Somad. Tak ada. Kenapa tak kalian kumpulkan untuk mengatap ini? Buatkan kotak. Kajian setiap subuh, Rabu. Sesudah terkumpul, datang. Ustaz, selama setiap subuh Rabu itu segini terkumpul Ustaz. Kurang segini lagi untuk kita pasang pelapon. Apa payahnya itu? Kan tak perlu kucakapkan itu sebetulnya. Ya kan? Belikan untuk mikrofon. Apa payahnya? Masa menunggu aku mengamuk juga? Bukan tak ada orang datang kemari. Bukan tak ada jamaah kemari. Kalau sekali dua pertemuan iyalah. Ini udah masuk tahun kedua.
Itulah guna mengaji. Saya mau dengan mengaji ini kita saling kenal. Oh, bapak yang punya rumah makan sana, iya. Punya catering sana, iya. Ah, anakku mau nikah pula, pakai catering bapak ya? Iya. Bukan berarti kalau udah kenal lalu gratis. No, no, no. Servis mobil saya di Jalan Nangka. Lalu kemudian ganti ban. Kata ibu yang punya bengkel itu, 5 ban itu gratis. Saya bilang, kenal dengan ustadz bukan berarti merusak usaha orang. Mau kubayar apa tidak? Tidak Pak Ustadz. Kalau tak kubayar, berarti sampai mati aku tak singgah ke bengkel ini lagi. Saya tak mau rusak hubungan orang, orang trauma sama ustadz. Trauma sama preman, tak apa-apa. Karena pernah kena copet, kena begal. Tapi kalau sampai trauma sama ustadz, aku kalau sama ustadz ini tobat aku. Bukan berarti kalau udah kita kenal lalu gratis. Jangan berpikir begitu. Kita mau duit ini berputar sama kita. Ada yang punya bisnis, usaha, perlu security. Ada mahasiswa baru tamat, belum dapat kerja. Bertemunya di majelis ini. Itu maka saya buat kelola WA ini. Masih kalian kelola WA-nya? WA. Ceritakan di situ iklan pekerjaan, iklan rumah makan, iklan. Supaya kita bertemu dalam kajian ini. Saya tak mau orang datang mengaji, habis ngaji tanya jawab, habis itu pulang. La salam wala kalam, tak kenal, tak mau tahu. Tapi saya kan punya keterbatasan. Tak bisa saya perkenalkan macam Nabi memperkenalkan Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Nabi mempersaudarakan Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Tak tahu saya ini entah mana yang Abdurrahman bin Auf, entah mana yang Sa'ad bin Rabi'. Entah mana yang Abu Darda, entah mana yang Salman Al-Farisi. Nah, kalianlah pandai mengatur itu. Jangan saya juga lagi masuk ke dalam. Tapi banyak yang saya pikirkan ini. Jangan lagi saya juga memikirkan pelapon ini lagi. Jangan lagi aku juga memikirkan mikrofon ini lagi. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha. Aku dapati, aku tengok perbuatan yang buruk, yang perbuatan yang jelek itu. An-nukha'ah, dahak. Perbuatan yang buruk, an-nukha'ah, dahak. Dahak, tahu dahak? Lendir yang ada di tenggorokan. Takunu fil masjid, ada dahak di masjid, la tudfanu, tidak dikubur dalam tanah. Waktu itu masjidnya tak ada pasir. Waktu itu masjidnya belum disemen, belum dikasih karpet. Tiba-tiba, maklumlah orang Arab Badui. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pas dia di sop di samping pintu, berdahak dia. Menguburkan dahak dengan tanah pun tak mau. Kan parah kali. Apalah payahnya itu menutupkan dahak. Ada yang lebih parah dari itu Pak Ustadz. Kalau zaman dulu menguburkan dahak pakai tanah. Kira-kira berat tak menguburkan dahak pakai tanah? Tinggal mengambil tanah. Sekarang orang lebih canggih dunia ini. Lebih parah lagi. Apa? Memecetkan tombol WC pun tak mau. Masuk kita ke toilet tuh lintang pukang barang tuh di situ. Jadi kalau ada orang mengatakan, untuk apalah lagi dikaji hadis Nabi yang udah 14 abad tuh Pak Ustadz. Mana ada lagi cerita dahak. Jadi berpikirnya itu jangan sesempit itu. Quran, hadis, ijma. Yes. Mana ada sekarang masjid yang tak bersemen? Tak ada lagi cerita menguburkan dahak dalam pasir. Iya, tapi yang lebih simpel daripada itu ada. Apa dia? Tinggal membukakan keran di WC-WC kencing. Memencetkan tombol di WC. Apalah susahnya itu menghilangkan itu. Jadi Islam ini mengajarkan kita tentang amal-amal yang kita anggap sepele menjadi besar. Amal-amal yang menurut kita kecil menjadi besar. Menyipakkan kayu dari pinggir jalan. Menyipakkan batu
Besar apa kecil? Kecil sepele. Tapi dalam pandangan Allah itu besar. Amal yang ditengok oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tak ada Nabi mengatakan, amal yang ditengok oleh Rasulullah adalah zikir 1000. Lalu orang pun berpikir, mak payah kali lah beramal ini. Coba tengok bagaimana Nabi itu berdakwah. Nabi itu ingin membuat kita menengok amal itu remeh-temeh sepele. Maka kita pun berdakwah begitu. Jangan dipersulit orang, jangan dipersusah. Ustaz, saya mau masuk Islam, Pak Ustaz. Mau masuk Islam? Iya. Masuk Islam itu amalnya sholat qobliyah, subuh 2, zuhur 4, asar 2, maghrib qobliyah. Tak jadilah masuk Islam. Simple. Bagaimana simple, bagaimana sederhana. Pak Ustaz, dosa saya banyak Pak Ustaz. Kalau saya tobat macam mana? Kau langsung masuk surga. Saya tobat langsung masuk surga. Dosa saya yang lalu, dosa kau sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, hapus semuanya dosa. Diampunkan Allah SWT. Dosa syirik saya berdukun dulu Pak Ustaz. Diampunkan Allah SWT. Tapi katanya dosa syirik tak terampuni. Orang yang syirik tak bertaubat mati. Kalau sempat bertaubat, diampuni Allah SWT. Jadi bagaimana kita memberikan harapan kepada orang yang sudah putus asa. Duit tak ada, mau bersedekah. Badan tak kuat, mau sembahyang tegak sampai bekak kaki tahajud malam. Apalah amal yang nampak Rasulullah? Kau sipakkan aja yang ada di situ. Berjalan, nampak botol, ambil. Orang sekarang luar biasa. Sengaja membawa kresek, plastik, goni untuk mengambil sampah-sampah yang ada di jalan. Rupanya dia pemulung. Kalau pemulung memang itu kerja dia, Pak Ustaz, mau dijualnya. Ini tidak. Anak muda membuat komunitas. Sengaja mencari sungai yang kotor, lalu mengumpul. Apa nama komunitasnya itu? Pandau. Begitulah yang mestinya viral. Ini yang viral ulat-ulat Pinang. Ulat sagu. Ulat-ulat aja yang viral sekarang. Coba anak-anak muda yang kreatif itu. Nah, jadi insya Allah kalau begitulah keyakinan kita, segalanya kita kaitkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz senang subuh nih, saya senang. Kenapa? Saya berjumpa dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengaitkan semuanya dengan Rasulullah, semua dikaitkan dengan Rasulullah. Cinta sama Rasulullah. Ya. Kalau cinta sama Rasulullah, buatlah amal yang disukai Rasulullah. Musola ini warisan Rasulullah. Rasulullah SAW tak ada mewariskan istana di Madinah, tak ada. Kalau mau mencari istana Rasulullah di Madinah tak ada. Tapi istananya di kampung kita ada. Mana dia? Ah, inilah dia. Kita jagalah. Siapa yang meneruskan Rasulullah? Al-ulama warasatul anbiya. Kalau sayang kita sama Rasulullah, cintai ulama. Cintai zuriat Rasulullah. Semua amal kita dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Kira-kira sholat kita kalau tak terkait dengan Rasulullah diterima apa tidak? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Azan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doa kunut tadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau di awalnya sholli, ujungnya wa barik wa sallim. Kalau di awalnya sholla, ujungnya wa baraka wa sallam. Jangan di awalnya sholla, di ujungnya wa barik wa sallim. Itu sungsang namanya. Kunut apa tuh? Kunut sungsang. Kalau wa shalla fi'il madhi, maka ujungnya juga wa baraka wa sallam fi'il madhi. Kalau sholli fi'il amar, maka ujungnya juga wa barik wa sallim. Kalau imam salah, maka makmum akan salah, anak makmum tu salah, cucu makmum tu salah. Ditengok Rasulullah. Menyalah aja orang ini, kata Rasulullah SAW. Apa kerja somat di situ?
Asik membahas pelapon aja dia di situ kata Rasulullah. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Kalau begitu tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada. Bisa kita terima Pak Ustadz. Yang paling tinggi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Muttafaqun ada. Ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Tapi cukup syarat menurut Bukhari dan Muslim. Itulah dia yang ada dalam kitab Al-Mustadrak, karya Imam Al-Hakim. Menurut Imam Bukhari sahih, menurut Imam Muslim sahih, tapi tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Loh, kok bisa tak ada? Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim menyusun kitabnya sebagai mukhtasar, ringkasan. Semua hadis yang ada dalam Sahih Bukhari adalah hadis sahih. Betul. Tapi tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari. Saya ulang sekali lagi. Semua hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah hadis sahih. Tapi tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kenapa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang paling tinggi? Karena tingkat kesahihannya dan tingkat kedhaifannya lebih banyak, hampir semuanya sahih. Makanya yang di bawah-bawah itu ada hadis dhaifnya. Sunan Abi Dawud ada hadis dhaifnya. Sunan Tirmizi ada hadis dhaifnya. Sunan Nasai ada hadis dhaifnya. Sunan Ibni Majah ada dhaifnya. Muwatta Malik ada dhaifnya. Musnad Ahmad bin Hanbal ada dhaifnya. Mustadrak Al-Hakim ada dhaifnya. Musnad At-Tayalisi ada dhaifnya. Musannaf Ibni Abi Syaibah ada dhaifnya. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan pakai hadis dhaif. Lalu untuk apa ulama itu meriwayatkan hadis dhaif? Pakai yang Sahih Albani aja. Jadi macam mana ente? Itulah perlunya mengaji secara berguru, lalu kemudian jangan hanya membaca, lalu kemudian memahami sendiri. Nanti orang meninggalkan Sunan Tirmizi karena dianggapnya dalam Sunan Tirmizi ada hadis dhaif. Ditinggalkannya Musnad Ahmad bin Hanbal karena dalam Musnad Ahmad bin Hanbal ada hadis dhaif. Kitab apa yang kau pakai sekarang? Sahih Albani. Sahih Albani meninggal tahun 1999. Sekarang 2023. Terakhir, zaman sekarang. Lebih alim orang dulu. Hadis yang keempat dalam kitab 120. Wa anhu, dari dia juga. Siapa dia? Abu Dzar Al-Ghifari. Anna nasan qalu. Nas, manusia. Qalu, berkata. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang yang punya duit bisa beramal. Orang yang punya duit, punya uang bisa beramal. Bisa bangun masjid, bisa bangun sekolah, bisa kasih sedekah, bisa memberangkatkan orang haji. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah lebih banyak karena hartanya melimpah. Jadi mengeluh orang yang tak punya duit. Enaknya dia punya duit. Salatnya sama macam salat kita. Puasanya sama macam puasa kita. Tapi ada yang dia lakukan yang kita tak bisa. Apa itu? Membangun masjid. Kita jangankan bangun masjid. Membetulkan pelapon ini pun belum selesai. Lalu apa jawab Nabi? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi?
Kenapa kalian bersusah hati? Allah kan sudah membuat kalian sesuatu, membuat kalian bisa bersedekah. Pakai apa? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap satu tasbih dihitung sadaqah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir bernilai sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid alhamdulillah sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. La ilaha illallah sadaqah. La ilaha illallah tadi itu 100. Usahakan kalau bertahlil 100. Jangan pikirkan orang. Kalau kita mimpin tahlil, jangan pikirkan orang. Pejamkan mata, bertahlil lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan berpikir, mak udah banyak kali nih. Kira-kira orang ini masih ikut atau tidak ya? Kalau kita bertahlil, jangan pikirkan orang. Kita bertahlil, pikirkan kita dengan Allah. Pikirkan tahlil kita itu sampai ke Rasulullah. Kalau kita pikirkan orang, agak kecil suara orang itu. La ilaha illallah. Banyak saya tengok orang bertahlil, baru 10, 15. Itu namanya tahlil basa-basi. Baik tahlil di rumah orang mati, tahlil acara kenduri, tahlil di masjid. Nanti kalau diminta orang antum mimpin tahlil, balik ke kampung. Malam ini kebetulan Pak Imam domam pula, habis makan goreng puyuh. Kebetulan ada anak Uwin ini. Tolong adik, mimpin tahlil. Mohon maaf Pak, saya dari Fakultas Sains dan Teknologi. Mana orang tuh mau tahu? Asal, tolong kau mimpin tahlil ya. Aku dari Fapertapet, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Yang tahu aku beternak Jawi. Dia tak mau tahu, karena kau dari UIN. Pimpinlah tahlil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Habis itu, kul huwallah, Fatihah. Habis itu, kul huwallah, 3 kali. Habis itu, Rabbil Falak. Habis itu, kul a'udzu birabbin nas. Habis itu, pangkal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, sampai wa ulaika humul muflihun. Habis itu, ayat kursi. Habis itu, ujung lillahi ma fis samawati. Habis itu, tahlil. Habis tahlil, doa. 10 cuma. Masa tak teringat 10 itu? Itu aja mimpin tahlil. Habis itu berdoa. Doanya Pak Ustaz? Doa 10 juga. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afa indal hisab. Cuman kadang karena tak terbiasa, orang ramai pula. Ada pula calon mertua di situ. Orang tuh tak merasa, dia aja merasa itu calon mertua. Orang tuh tak ada yang tahu. Satu pun di kampung tuh tak tahu. Namanya cinta kelapa. Awak cinta orang tak apa-apa. Jadi waktu membaca doa tuh grogi. Cemana supaya tak grogi Pak Ustadz? Dicepatkan. Ujung-ujungnya aja kedengaran. Fiddin. Jasad. Untuk tahap-tahap pertama tak apa-apa. Tapi jangan seterusnya begitu. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Mengajak orang berbuat baik sedekah. Aku tak sanggup mengajak orang buat baik Pak Ustadz. Nah besok kita pengajian subuh Rabu ya. Tak sanggup dia untuk mencakapkan itu, tak sanggup. Kan ada flyernya. Minta di grup flyer. Share. Share di FB. Share di IG. Share di grup-grup kawan-kawan. Itu terhitung sebagai sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Melarang orang berbuat mungkar sedekah. Kau berhentilah pacaran ini. Kau aku tengok macam playboy cap tupai. Asal ada pokok kelapa, berlubang pokok kelapa. Berhentilah kau buat dosa.
Alah kau baru ikut ngaji sama Ustaz Somad 2 Rabu. Ikut 2 Rabu, putus baru serabu. Udah menceramahi aku pula. Dengan kita mengasih tahu orang, itu menguatkan hati kita. Kalau kawan kita tuh udah kita kasih tahu begitu, pas kita mau berbuat nanti kita berpikir, aku dulu kan udah ngasih tahu dia. Masa aku pula melakukan? Jadi dengan ucapan kita itu menjaga diri kita. Pakaian itu menjaga kita. Antum kalau pakai koko, peci, itu menjaga antum. Pakaian, pakailah pakaian yang menjaga kita. Bekawan, pakailah bekawan. Sampai pada stiker kita pun menjaga kita. Kalau antum pakai stiker Ustadz Abdul Somad, antum tempelkan di apa namanya tempat supaya apa tak naik ke atas, lumpur tak. Hah? Antum tempelkan di spatbor belakang Ustadz Abdul Somad. Tak mungkin antum bonceng cewek. Pasti sebelum berangkat tuh antum tutup pakai stiker hitam. Ya? Mohon maaf Ustaz, sekali-sekali aja nih Ustaz. Takkan mungkin antum bawa cewek kalau di spatbor tuh ada Ustaz Abdul Somad. Maka pakailah stiker yang menjaga antum. Pakai. Memang anak Uwir, anak Uwin, anak Undri ini Pak Ustaz, anak lancang kuning nih. Di spatbor tuh dibuatnya say no to bonceng. Begitu putus, langsung beli stiker tuh. Pas dapat yang baru, copot balik. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Pada kemaluan kamu ada sedekah. Tahlil sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, ngajak orang buat baik sedekah, melarang orang buat mungkar sedekah. Pada kemaluan kamu sedekah. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya. Ini dalil bahwa sahabat Nabi itu rasional. Mereka tidak hanya dengar diam. Waktu Nabi bilang, pada kemaluan kamu ada sedekah. Tak ada sahabat itu bertanya ke kawannya, apa maksud ucapan Nabi? Dengar aja lah, tak usah tanya-tanya. Dia langsung bertanya ke Nabi. Apa kata dia? Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Seorang laki-laki menyalurkan syahwatnya, apakah dia dapat pahala? Apa kata Nabi? Coba tengok jawaban Nabi. Nabi tak menjawab iya atau tidak. Ya Rasulullah, iya. Tadi kau katakan pada kemaluan ada sedekah, iya. Seorang laki-laki menyalurkan syahwatnya, apakah itu terhitung sedekah? Tengok jawaban Nabi. Nabi tak menjawab iya. Nabi tak menjawab tidak. Padahal paling mudah menjawab ya, kan selesai. Nabi mengajak orang itu berpikir, dia menjawab sendiri. Apa kata Nabi? Ara'aitum law wada'aha fi haramin. Macam mana pendapat kau, kata Nabi, kalau diletakkannya benda itu di tempat yang haram, akana alaihi fiha wizrun, apakah dia dapat dosa? Kalau diletakkannya senapan angin itu di tempat yang haram, apakah dia dapat dosa? Orang itu menjawab, iya ya Rasulullah. Kau pikirkanlah selanjutnya. Kalau di tempat yang haram diletakkannya dapat dosa, maka saat diletakkannya di tempat yang halal, pintar. Fakadzalika idza wada'aha fil halal, maka begitu jugalah kalau diletakkannya di tempat yang halal, kana lahu ajrun, maka dia pun dapat pahala. Tiba-tiba seorang bapak dihamuk istrinya karena ketahuan berbini lagi. Ngamuk bini. Apa kata dia? Dipakainya hadis ini. Mama, kalau diletakkannya di tempat yang halal berpahala tak? Berpahala. Kalau tempat halal itu banyak, makin banyak tak pahala? Ibu-ibu ini serba salah. Mau senyum, awak sakit hati.
Mau tak senyum, cakap Ustaz tu betul. Kalian ketawa macam paham aja. Jadi seringkali Nabi itu kalau ditanya, dia jawabannya itu tidak jawaban eksplisit. Tapi mengajak yang bertanya itu berpikir. Ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah? Apakah nanti kita bisa menengok Allah pada hari kiamat? Apa kata Nabi? Kalau langit itu tak berawan, bisakah kau menengok bulan? Ya bisa ya Rasulullah. Begitulah kau nanti menengok Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Sekarang ada awan. Awannya itu adalah hijab. Nanti tak ada awan. Itulah dalam Quran. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Hari itu wajah bercahaya ila rabbiha nadhirah. Karena memandang Allah. Bagi kita, nikmat surga yang paling nikmat itu adalah makanan, buah-buahan, taman-taman, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi bagi Sokrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, bagi filosof, dia sudah hilang dari kebendaan. Bagi dia, taman-taman, burung-burung, udah tak peduli lagi. Nikmat yang paling nikmat adalah ketika berjumpa dengan Allah. Itulah puncak kenikmatan. Jangankan jumpa dengan Allah, jumpa dengan ciptaan Allah aja nikmat. Macam mana nikmatnya berjumpa dengan Habib Umar bin Hafiz? Macam mana nikmatnya berjumpa dengan Syekh Yusuf Al-Qardawi? Macam mana nikmatnya berjumpa dengan ulama? Betul-betul kata Pak Ustadz. Saya kemarin waktu di Purna MTQ itu Pak Ustadz. Masya Allah. Kau mendengarkan MTQ? Enggak, nengok konser dangdut Pak Ustadz. Bagaimana rasanya menjumpai makhluk Allah? Bagaimana pula rasanya berjumpa dengan yang menciptakan makhluk Allah itu? Sedangkan berjumpa dengan Laila aja hilang gila Qais. Ditengoknya danau, ditanya orang, apa yang kau tengok Qais? Laila. Tengoknya gunung, apa yang kau pandang Qais? Laila. Tengoknya bulan, apa yang kau tengok Qais? Laila. Semua yang indah adalah Laila. Bagaimana dengan orang yang mabuk dengan cinta kepada Allah? Jadi kalau ada orang mengatakan, aku semua yang ku tengok ini adalah Allah. Karena dia sedang mabuk dalam cinta kepada Allah. Tapi ucapan orang yang mabuk tak bisa diucapkan orang sadar. Jangan habis niantum macam mabuk. Paham? Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Imam Nawawi menjelaskan kata-kata yang sulit. Ad-dusur. Bisa dibaca dengan huruf sa. Karena zaman dulu huruf buku itu tak bertitik. Ini ad-dusur, ad-dubur, ad-dutur, atau ad-dunur. Maka dijelaskannya. Bisa dengan huruf sa. Ad-dusur. Ad-dusur artinya al-amwal. Zahaba ahlud dusur. Orang-orang yang punya harta dengan pahala sedekahnya. Wahiduha dasrun. Satunya dasar. Kalau banyak dusur. Siapa nama anak bapak nih? Anak saya kasih namanya ahlud dusur. Orang yang punya harta banyak. Karena doa saya supaya dia berharta banyak. Ad-dusur. Itulah hadis yang kita kaji subuh ini. Sekarang 6:10. Selanjutnya kita bahas tanya jawab. Habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Pertemuan akan datang. Kita lanjutkan hadis 121. Grup WA. Kalian hubungi masjid yang akan datang tuh supaya membetulkan mic-nya dari sekarang. Jangan nanti di situ membuka Riyadus Shalihin, di situlah dia mencari baut, mencari obeng, mencari tang. Itu mencari ngamuk namanya. Langsung WA sekarang. Langsung WA dia sekarang, tolong kau betulkan mic itu sekarang bilang. Apakah yang dilakukan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul disebut dengan sunnah? Lahir
Dapat wahyu umur berapa? 40. Hijrah setelah 13 tahun di Makkah. 40 tambah 13? 53. Meninggal tahun 11 bulan Rabiul Awal. 4 titik. Titik lahir, titik turun wahyu, titik hijrah, titik meninggal. Apa itu hadis? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin aw qaulin aw taqririn aw sifati khalqiyatin aw khuluqiyatin min wiladatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis. Semua yang terkait dengan Rasulullah. 5. Qaulin, ucapan. Fi'lin, perbuatan. Takririn, ketetapan. Sifati khalqiyatin, bentuk fisik tubuh. Wa khuluqiyatin, sifat bawaan, tabiat. Sejak dia lahir sampai meninggal. Itu namanya hadis. Sedangkan sunnah adalah ma'udhifa ilan Nabi SAW, sesuatu yang keluar dari diri Nabi. Min qaulin, ucapan. Au fi'lin, perbuatan. Au takririn, ketetapan. Setelah Nabi mendapat wahyu, setelah dia diangkat menjadi Rasul, umur 40, sampailah dia meninggal. Semuanya yang dalam Quran itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selalu dibulatkan menjadi selama 23 tahun. Adapun perbuatan yang sebelum itu tidak disebut sebagai sunnah. Jelas? Itulah definisi. Tapi Pak Ustadz, di Maroko Darul Hadis, di Jakarta Darus Sunnah. Buku apa yang kau baca? Buku hadis. Buku apa yang kau baca? Buku sunnah. Itu bagi orang yang mengatakan sunnah dengan hadis adalah sinonim. Sunnah dengan hadis sama. Yang Ustaz jelaskan tadi, bagi orang yang mengatakan beda antara sunnah dengan hadis. Mana yang lebih luas cakupannya? Hadis. Sunnah lebih sedikit. Sebutkan hadis menurut ahli hadis. Sebutkan hadis atau sunnah menurut ahli usul fiqih. Ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi yang layak dijadikan sebagai dalil hukum. Lebih sempit lagi. Lebih sempit lagi menurut ulama usul fiqih. Nah, itu dia definisi hadis dan sunnah. 2 SKS. 16 tatap muka. Ulumul hadis. Saya waktu itu menyaksikan ceramah Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz di medsos. Tiba-tiba saya tak dapat menahan tangis sehingga badan saya gemetar. Yang saya rasakan waktu itu saya seperti melihat Nabi Muhammad SAW. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Semoga ke depannya saya dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Namanya histeria. Orang yang mengalami itu histeris. Sama seperti orang yang terlalu ngefans dengan penyanyi Korea. Begitu dia datang ke Jakarta menengok penyanyi Korea itu, ekspresinya macam-macam. Sama macam orang minum kopi. Pas dia minum itu, ada yang sampai pejam mata. Itu namanya ekspresi. Jadi orang macam-macam ekspresi. Kalau antum mau menengok ekspresi, mudah. Antum kasih jenis minuman yang sama, dibuat dari teko yang sama, dibuat dengan kadar gula dan kopi yang sama, diberikan di tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda, habis itu dibuat rekamannya. Mana tahu antum mau buat konten. Apa itu ekspresi? Nah, rekam dia. Gelasnya sama, airnya sama, komposisinya sama, diminum orang yang berbeda di tempat berbeda. 10 orang, tengok ekspresinya berbeda. Habib Umarnya sama, orangnya sama.
Tapi dengan respon yang berbeda. Kenapa? Karena cinta yang ada di dalam diri itu beda. Antum tengok penyanyi grup Wali waktu ngomong. Ya itu orang pesantren, bisa bahasa Arab. Tapi pas mau ngomong hilang kosakatanya. Kenapa? Karena orang kalau sudah jatuh cinta, ekspresinya macam-macam. Ada air matanya meleleh, ada dia gemetar, ada ketakutan. Saya banyak jumpa jamaah pas ngajak foto sampai begini. Kasihan saya ambilkan. Habis itu yang lain pun minta juga macam itu. Itu namanya adalah respon. Respon kita terhadap orang yang kita sayangi, yang orang cintai. Berpikirlah bagaimana kira-kira kalau kita nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang beriman itu dibawa masuk ke dalam surga. Sampai ke dalam itu, di pintu itu apa kata penjaga surga? Salamun alaikum. Selamat kalian. Tibtum. Kalian sudah baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke dalam. Lalu disampaikanlah salam dari Allah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Saat masuk ke dalam itu, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Disitulah orang akan merasakan sesuatu yang sesuai dengan kadar mahabbahnya, cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya mahar sebuah mobil tapi masih kredit? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Sudah ada atau belum? Belum. Kan belum diajarnya anak itu. Belum kan? Setelah itu baru diajar. Dikhawatirkan terjadi kecurangan, kebohongan dan selanjutnya, maka Pak Kua minta tunai. Karena terjadi yang tidak-tidak. Anak bapak ini dapat kau tunai kan? Kan tak dibilangnya, ku nikahkan anakku sama kau karena maharnya kredit kakinya aja dulu. Kan tidak kan? Anak dia tunai. Kenapa kau? Maka kalau tak cukup, lebih baik sebentuk cincin emas 1 gram. Tunai. 1 gram berapalah harga 1 gram sekarang? Berapa bu? 1 juta. 1 juta. Jangan maharnya seperangkat alat sholat. Karena guna mahar itu, kalau nanti susah duit, bisa dijual untuk usaha. Kalau seperangkat alat sholat, siapa mau belinya? Nikah ibu, bapak dulu, apa maharnya? Telekung Pak Ustadz. Tahun berapa nikah? Tahun 80. Sekarang tinggal taik lalatnya aja lagi. Maka jadikanlah mahar itu sesuatu yang bisa dijadikan modal. Jangan pakai duit. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 1.994 rupiah tunai. Apa mau dibeli 1.994? Jadi banyak orang terlalu pandai. Ikuti saja sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang sudah nikah dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tak usah diulang lagi. Nah, jangan gara-gara ini nanti balik, nampaknya ada yang perlu diulang mama. Aku juga yang salah. Nah, yang sudah itu udahlah itu udah. Yang akan datang nih kalian, menabung dari sekarang, maka berikan tunai. Itu lebih baik. Rasulullah itu senangnya dengan warna apa saja Pak Ustadz. Nabi ketika masuk ke kota Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Pindah dia ke Madinah tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Tahun 6 dia pergi ke Makkah, tak boleh masuk. Dicegat di satu tempat. Namanya Hudaybiyah. Itulah maka muncul kejadian perjanjian Hudaybiyah. Pulang.
Tahun 8 datang dia lagi, membawa 10.000 pasukan. Waktu itu dia memakai sorban berwarna hitam. Hitam. Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Di atas kepalanya ada sorban warna hijau. Nabi juga bersorban warna hitam waktu masuk tahun ke-8. Di atas kepalanya juga ada sorban warna putih. Nabi memakai jubah warna putih. Kesukaan Nabi putih. Waktu dia memotong kambing, amlahaini. Kambing yang warnanya amlahaini putih, tak ada hitamnya. Putih bersih. Nah, jadi diantara yang disukai Nabi adalah putih. Hijau. Pakaian penghuni surga. Min sundusin khudrin wa istabraq. Khudrin hijau. Sutra berwarna hijau. Kalau antum intip lobang-lobang macam lobang ini makam Nabi itu. Kalau dekat antum tengok, maka nampak penutup kelambu makam Nabi itu kain sutra berwarna hijau. Tengok intip. Tapi yang lama-lama dia selalu polisi. Haji. Kata Imam Al-Ghazali, bagus lama-lama menengok warna hijau. Supaya mata kita segar. Menengok pintu segar. Asal jangan menengok ke atas. Makanya ada orang sorban warna hijau, baju warna hijau, batu cincin saya warna hijau. Menengok warna hijau. Dikasih orang Palembang. Warna hijau. Dokter waktu mengoperasi yang ditengoknya warna merah. Darah mana ada hijau? Darah. Menengok darah warna merah. Rupanya kalau terlalu lama menengok warna merah ini kita tak konsen. Tak konsen karena terlalu lama menengok warna merah, tak konsen lagi. Untuk mengembalikan mata itu tajam balik, maka ditengok warna hijau. Itulah maka jas orang operasi itu warna hijau. Untuk membalikkan konsen balik. Karena kalau ditengok, nanti salah jahit. Udah selesai rupanya mulut pasien itu jahit. Ku tengok lubang rupanya mulut. Warna merah bagaimana Pak Ustadz? Ada jubahnya warna merah. Syekh Wali Kutub Ahmad Al-Badawi terkenal dengan simbol warna merah. Itu maka jawara-jawara ini pakai topi peci merah. Cuman dekat-dekat 14 Februari ini hati-hati dengan warna. Hati-hati dengan warna. Maka saya menjelang kampanye ini saya pakai warna putih. Nanti kalau saya pakai warna lain tengok, ini signalnya gitu. Itu dia. Makan buah pun sekarang hati-hati. Saya ada waktu saya makan itu. Ini nampaknya Ustaz arah ke sana nih sekarang gitu. Astaga, semua udah diapakan orang. Hati-hati dengan warna. Undangan tausiah tengok dulu tendanya warna apa. Kalau tenda biru, Desi Ratnasari. Bagaimana menurut Ustadz fenomena zaman sekarang orang berlomba membuat masjid musola tapi kosong tak ada sholat berjamaah. Sudah disebutkan Nabi. Wa masajiduhum amirah. Masjidnya banyak. Wahiyya kharabum minal huda. Tapi tak ada hidayah di dalamnya. Masjid seperti museum dibangun. Alhamdulillah musola kita dengan masjid subuh Rabu. 2 musola, 2 masjid jamaah ramai insyaAllah. Maka silakan bangun masjid di kampung halaman. Bangun masjid. Ambil satu dari alumni UIN, pondok pesantren. Angkat jadi imam. Kasih gaji tetap. Buatkan kurikulumnya. Tugas imam. Mimpin sholat berjamaah. Maghrib ke Isya mengajar anak mengaji. Sore Jumat wirid ibu-ibu. Malam Jumat wirid bapak-bapak. Dan buka sekolah. Nah, jadi ini tanah kosong, buatkan di situ TK Quran, SD Quran. Setiap masjid ada sekolahnya. Mudah-mudahan itu terwujud ke depan insya Allah. Studi bandingnya ke Masjid Al-Manar. Masjid Al-Manar itu yayasannya udah 30 tahun. Profesor Alaidin Koto.
Nah, jadi ideal. Pergi nanti ke Masjid Al-Manar, tengok ada masjidnya, ada sekolahnya.